Sebenarnya di sini Bapak-bapak sekalian, saya mengajak diskusi supaya pusing kami di sini, Bapak berserta pusing juga, ya kan? Jadi kita diskusi membicarakan tentang kemauan Pak Suroto, Pak Parto, Pak Supriyono, Pak Sarino, Pak Bejo, itu luar biasa keinginannya. Ingin sekali kalau seandainya hari ini pun saya bisa mempunyai kebijakan dan uang kabupaten itu banyak, sudah pasti kita akan berikan. Tapi tidak mungkin tidak ada kami tidak berikan kalau uang itu tidak ada. Cuman hari ini ayo kita diskusi. Sekarang ini kita kena Impres nomor 1 2025. Apa coba yang harus kita lawan? Masa kita melawan instruksi Presiden? Oke, sekarang ini kita menyalahi tentang instruksi Presiden, efisiensi yang telah memotongkan anggaran-anggaran yang ada. Sekarang akan dijawab pun juga oleh bapak-bapak sekalian. Aku rarati emboh yang karep saya, yang saya mau adalah bibit, jut, hotmik, dan pembangunan yang ada di daerah. Begitu kan Pak? Nah sekarang berani nggak kita nyalahin yang di depan sana itu? Impres Presiden juga jalan dari Kota Gajah sampai dengan di depan ke rumah, di depan bapak, di depan balai desa kita ini, nggak berani kan? Nah, jadi kita ikutkan saja apa kata perintah pusat. Yang jelas hari ini mari kita berpikir bagaimana cara membedah dengan senior-senior saya yang ada di sini untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah dengan sama-sama diskusi untuk hal yang baik. Tapi hari ini saya siap dimarah. Kenapa siap dimarah? Efisiensi di kantor kita pun untuk perjalanan kunker aja sudah dipapas, begitu ya Om Kad ya. Nah, terus untuk yang lain-lain pun juga sudah dipapas, bukan hanya kantor kami. Jadi kami mau bicarakan tentang apa yang dibangun, apa yang menjadi program-program 5% tadi, kami hanya menampung, tapi tidak janji. Semoga tsunami ini akan selesai tersendirinya. Kami serap, kami akan bawa di sekretariat DPR Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi apa yang masyarakat mau. Cuman itu yang saya hanya bisa memberi paparan kepada bapak-bapak sekalian. Saya siap dimarah, tapi ayo kita pusing sama-sama. Tapi ingat, kita kena Impres nomor 1 2025, efisiensi anggaran. Hanya itu yang saya sampaikan bapak-bapak. Mohon maaf kalau pembicaraan saya sangat singkat dan sangat tidak sopan, tapi saya tidak mau mengatakan janji, karena janji adalah utang yang harus saya tepati. Dan hari ini pun pemerintah daerah saya belum paham mau membangun apa dan seperti apa. Kita tunggu aja kedatangan bupati kita dari Magelang. Kita akan membawa aspirasi ini ke depan pintu, ke depan meja beliau, supaya semuanya terrealisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya sedikit menjelaskan tentang BPJS. Kebetulan itu di tupoksi saya di Komisi 4. Ceritanya pun podo kenal kulo dereng. Kulo Ibu Mary Adriani, rumah saya di Bandar Mataram. Ini besok kita kampanye nih, awas ora milih aku, kan ngoten nggih. Bapak Ibu semuanya, untuk BPJS, karena memang untuk 2025 ini anggaran APBN kita ada efisiensi tadi pun jelas dari Pak Kadek tadi kan udah bilang, dari Pak Prabowo mengurangi efisiensi sampai ke kabupaten, yang acara jalan, acara hibah, acara apa semuanya dihapus, dipangkas semuanya. Termasuk di Kementerian Kesehatan itu pun ada efisiensi anggaran. Karena ada efisiensi anggaran, otomatis berdampak dengan subsidi PBI, BPJS, betul? Tadi anggarannya dilehkan, tadi pun ngertos kemana? Pun toh ke makan gizi gratis, gizi gratis.
kita juga, ya toh Pak ya. Nah, tapi kita juga berdampak, ya PBI itu tadi. Nah, untuk Lampung Tengah kemarin kami sudah hearing dengan BPJS, kita mendapatkan pemotongan kota untuk 2025 dari APBN dari pusat, dari 1.162.000 masyarakat yang mendapatkan fasilitas PBI di Lampung Tengah niki, kata mboten Ibu? Kata, tapi jiwane kita kan 1.400. Jadi niku namung pinten persen, nggih mboten? Nah, dari 162 jiwa yang mendapatkan PBI itu pemotongan dari APBN untuk 2025 ini sebesar 25.000 jiwa. Niku langsung nyep, boten dibayar malih, otomatis gini jenengan ora urip kan ngoten to? Yang kemarin jenengan dapat PBI gratis ujuk-ujuk Bu, ini kula ke puskesmas kok nggak iso meneh? Ya karena memang sudah tidak dibayar. Ngoten nggih, karena kita memang ada pemotongan dari APBN sebesar 25.000 dan ada lagi pemotongan kota dari provinsi Pak. Jadi PBI itu enten sing bayari dari pusat namanya APBN, ada yang dari provinsi, ada yang dari APBD kita sendiri Lampung Tengah, gadah semuanya nih Bu. Jadi penenan aku semene wae bayarku Lampung Tengah, provinsi aku yo Lampung Tengah tak bayari sementen. Untuk provinsi kita pemotongan kota untuk 2025 ini sebesar 13.000 Pak. Otomatis kemarin yang kader jenengan dapat fasilitas PBI otomatis saiki boten. Tapi untuk APBD Bapak-bapak semuanya, karena sekarang ada peraturan baru bahwa pajak rokok sekarang langsung ditransfer ke BPJS, sekarang langsung ditransfer ke BPJS, jadi otomatis untuk APBD kita nambah kuota untuk PBI kita, nambah kuota sekitar 29.000 di tahun 2025 ini. Sebenarnya kok ngoten betul. Tapi bukan otomatis terus jenengan sing kemarin kita sudah mati terus langsung diurep karena niki yang tambahan boten. Pak. Karena kita perlu data baru, kita ada verifikasi baru, pendataan baru, harus validasi lagi ke bawah. Bener orang itu membutuhkan, bener orang itu melarat. Karena syarat mendapatkan PBI itu harus menjadi masyarakat yang tidak mampu. Nek jenengan sugih mboten pareng bayar mawon mboten napa. Bener? Ya. Jadi ada verifikasi ulang ke bawah. Kemarin harusnya bulan Februari akhir ini kita sudah mendapatkan data baru yang 29.000 nih Pak. Jadi untuk operator kampung nanti pasti ada verifikasi itu baru dari dinas sosial, dan semoga saja untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan kita aktifkan lagi. Ngoten nggih Pak Nah untuk sekarang ini seandainya seperti kayak Pak Adik tadi bilang, memang urgent Bu, ini dipateni rapotnya ijek lagi ada sedang treatment di rumah sakit Bu, lagi ujuk-ujuk BPJS-nya nggak indong. Iki kepiye Bu? Nggih langsung ke dinas sosial yang ada di kampung, minta rekomendasi ke dinas sosial yang ada di kabupaten, itu nanti langsung bisa dihidupkan lagi. Khususnya yang memang sangat membutuhkan, Pak. Jadi pun agak jelas, untuk BPJS gratis itu tadi. Nah sedikit karena ini semuanya adalah paung, tokoh-tokoh masyarakat, saya menghimbau jenengan semuanya, bapak-bapak semuanya, bapak ibu,
Jadi untuk masyarakat tonggone jenengan, nggih tonggo anak nopo sing memang sangat membutuhkan, ya ini kesempatannya jenengan untuk operator kampung, tolong dibuka kerannya, dimasukin data DTKS, ya, agar mereka mendapatkan pemanfaatan PBI yang kita tambah di APBD Lampung Tengah ini. Ngoten nggih Pak nggih? Agar apa ora meri ngono ya. Kudu meri aku lho. Nggih. Nek meri kali kula mboten napa-napa sih. Ya. Nggih, jadi saya minta Bapak Ibu semuanya untuk tetangga kita yang sangat membutuhkan dan memang dia tidak punya tapi dia sedang treatment di rumah sakit, tolong dibuatkan, nggih Pak Lurah, Pak Lurah, nggih, tolong jenengan masyarakat jenengan, tolong dibuka itunya apa datanya ya, dimasukin operatornya, langsung kontak dinas kesehatan dan dinas sosial, nggih, biar mereka semuanya mendapatkan. Artinya apa? Artinya pajak dari rokok itu tadi bermanfaat untuk masyarakat kita yang benar-benar tidak mampu, Pak. Nggih, bener. Kan jenengan iki merokok sedadak. Nggih toh? Dadi jenengan lek ngerokok niku wae manfaat. Aku tuku rokok lho sedina 20.000. Ora ngertine dijupuk pajake titik tinggo bayar BPJS-mu. Kan ngoten ya, bener. Ya, jadi pergunakan untuk masyarakat tetangga-tetangga kita semuanya. Begitu Pak Lurah semuanya nggih. Semoga tahun besok tidak ada lagi efisiensi, ya betul Pak. Ya, jadi infrastruktur dan lain sebagainya akan normal lagi, malah mungkin akan lebih bagus lagi. Ya, matur sembah nuwun, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kampung dan terkhusus masyarakat yang ada di kampung Katon, dan semoga rezekinya selalu ditambah, utangnya cepat lunas, bapaknya bisa nikah lagi. Dari izin menambahkan, sebelumnya tadi saya datang terlambat, saya mohon maaf karena tadi harus mengurusi warga dulu yang kecelakaan, jadi harus ke Polres dulu. Sedikit saya menambahi, pertama terkait masalah dari Muhammadiyah. Jadi perlu disampaikan Bapak Ibu semuanya, kewajiban kita adalah 2,5%. Tapi kalau kami Pak bukan 2,5%. Dari iuran rutin aja kami bulan di angka 19 sampai 22%. Jadi pajak kami setiap tahun yang harus kami sumbangkan itu di angka 98 juta sampai 110 juta. Itu dari kami. Itu yang murni langsung dipotong dari gaji terkami. Yang kedua, kalau tadi disampaikan masalah mobil, mungkin di sini juga punya Pak teman-teman yang mempunyai ambulan. Jadi kalau tadi disampaikan ada inovasi dari pemuda Muhammadiyah dan teman-teman, dan kami juga pasti tidak mau kalah Bapak. Saya sendiri juga sudah ada satu mobil ambulan dan mobil organisasi juga satu, dan biayanya itu semuanya biaya pribadi. Belum lagi kalau Pak BPJS mati, minta diaktifin sekarang harus bayar denda, Pak kami nggak mampu, ya tetap kami lakukan. Nah cuma yang terjadi kendala itu kan Pak, anggota kabupaten provinsi RI penghasilannya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi penghasilan, tapi yang semakin berinteraksi ketat dengan masyarakat, yang tahu apa-apa bentuknya pokoknya salahnya anggota dewan, itu yang kabupaten itu. Jadi terkait masalah itu cukuplah diberesi sama Pak Dewi. Sementara di rumah, kalau misalnya izin teman-teman anggota dari Dapil 2, seandainya kami perwakilan khusus dari Komisi 2 ingin berkunjung, boleh nggak sekarang ini? Oh gitu. Oke, gak apa-apa. Nanti sekaligus kita lihat alatnya juga. Tapi kalau sekalian, kalau ada misal contoh ininya, hasil produknya, sekalian Bu, gejala itu kan
barangnya KWT dibeli sama anggota dewan. Biasanya bayarnya 3 kali lipat Bu, biasanya. Itu nanti izin ya teman-teman, kalau bisa mau ikut ya apa, tapi kami izin dari Komisi 2 nanti ke KWT sekaligus pemberdayaan dan perlindungan. Terus ini ada satu lagi. Nah, jadi langsung saja mukadimah sama kawan-kawan yang terdahulu. Jadi teman-teman anggota dewan, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil atau yang mewakili tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang saya hormati. Memang susah kalau kita bicara masalah pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat. Kenapa? Karena ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, di sini ini pemerintah ini memandatariskan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Maka dari itu mohon dipahami terlebih dahulu, ya, mohon dipahami sehingga kami yang duduk di depan ini gak jadi bulan-bulanan terus. Milih dewan gak enek manfaate, milih dewan gak enek gunane. Sapa wae sing dadi yo ngene wae, aku panggah tani, aku panggah ngojek, aku panggah buruh, aku panggah muli nang pabrik, kan gitu. Bener gak? Nah, akhirnya masyarakat ini apatis untuk berbicara masalah pemerintahan. Akan tetapi sangat egois saat bicara kesejahteraan. Gitu. Nah, di sini saya ingin jelaskan dulu supaya nanti apa yang dikatakan Pak Riki ini tadi singkat padat, mungkin ada yang belum memahami secara mendalam. Jadi saya cerita secara sedikit Pak. Jadi semenjak reformasi itu ada yang namanya Undang-Undang nomor 24 tahun 1999. Itu yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang ya nanti pasti ingat saya. Dadak lupa, itu grogi kalau bicara sama masyarakat SK2 ini. Itu. Nah, lalu undang-undang tersebut diubah menjadi atau diganti menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 99 tahun 2024, judulnya sama, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan evaluasi karena di era reformasi itu pembuatan undang-undang ini terkesan terburu-buru. Nah, ini yang biasa kita sebut atau masyarakat ketahui ini adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, disinilah mulai dibagi kewenangan-kewenangan Ibu Bapak sekalian. Di situ ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota selaku pemerintah otonomi daerah. Dan diubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu judulnya masih sama, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Gitu. Nah, akan tetapi di sini ini yang membedakan, ini mengeluarkan desa. Di Undang-Undang 32 itu desa masuk di undang-undang tersebut. Dengan perubahan Undang-Undang 32 menjadi Undang-Undang 23, ini desa dikeluarkan Ibu Bapak. Awalnya itu diatur melalui peraturan pemerintah tentang desa. Di tahun 2014 ini dikeluarkan
menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, disinilah mulai ADD muncul. Kenapa? Desa diberi kewenangan yang sangat-sangat besar sekali. Itu. Apabila tadi ada yang berbicara dari dulu jalan tanah dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu ya, harus tahu dulu ini aset desa, kabupaten, provinsi atau pusat. Kalau itu aset desa, itu adalah kewenangan dari pemerintah desa. Mungkin ada 1-2 dusun yang enggak ini. Pertanyaannya, biar sing dusun nemiki milih Pak Dede orang. Milih Pak Dede orang, makanya orang dibangun. Karena Pak Dede ini jabatan politik loh, walaupun bukan diangkat dari partai politik. Saat dia nyalon, dia mengeluarkan janji-janji kepada masyarakat. Nek aku menang dalan iki tak bangun, nek aku menang dalan iki tak iki, nek aku menang iki tak siring. Kan seperti itu. Nah, karena keterbatasan anggaran, akhirnya Pak Dede ini mengutamakan ya janji-janjinya. Dusun satu menang ya tak bangun dhisik, dusun iki menang ya tak dhisik. Kenapa? Janji politik Pak Dede. Seperti itu. Walaupun sebenarnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Dedi ya, bahwa setelah jadi kita milik masyarakat. Kami milik Lampung Tengah, Pak Dedek milik SK2. Tapi Pak Dedek kan manusia biasa juga yang harus menepati janjinya. Betul Pak Dedek begitu ya. Tapi nek duitnya cukup, ADD kuwi cukup, saya yakin semua akan dibangun. Karena itu proyek ya Pak Dedek ya. Nek gak enak pembangunan gak entuk lurah, apa gak entuk duit lurah ya. Jadi bukan keinginan Pak Dedek gak bangun dusun-dusun yang beliau kalah, duitnya sing raw. Itu. Nah, setelah tahu kewenangan, dalam reses ini apakah ya percuma reses kalau aspirasi saya itu dusun-dusun yang beliau kalah, duitnya sing raw. Itu. Nah, setelah tahu kewenangan, dalam reses ini apakah ya percuma reses kalau aspirasi saya itu bukan kewenangan kabupaten. Bukan. Kami punya DPR provinsi, kami punya DPR pusat. Kalau itu merupakan kewenangan provinsi, akan kami sampaikan dan perjuangkan melalui anggota DPR provinsi. Apabila itu kewenangan pusat, kami akan sampaikan itu dan perjuangan melalui anggota Dewan Republik Indonesia. Jadi aspirasi ini semua boleh dituangkan. Seperti tadi dikatakan, di pusat ada yang namanya jalan lingkungan, di provinsi ada yang namanya jalan lingkungan, kabupaten Raono. Maka dari itu, nanti secara detail bisa kami perjuangkan melalui anggota dewan kami yang ada di provinsi untuk memperjuangkan jalan lingkungan tersebut. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, oh ini bukan kewenangan kabupaten, gak ada harapan. Jalan usaha tani, ini perlu lagi diketahui bahwa kalau dari kabupaten kebetulan tahun ini gak ada program itu. Itu lebarnya hanya 1,5 meter, panjang bebas. Nah, biar nek diambak nih, SK3 pernah itu. Biar nek diambak nih, dikurangi dawane, tetap nggak boleh. Tapi kalau jalan usaha tani jut dari provinsi itu lebih lebar. Itu, makanya perlu disampaikan juga nanti ya. Jalan usaha tani yang disampaikan tadi ini lebar ruas jalannya berapa meter, seperti itu. Dan lalu untuk ibu bapak sekalian, ya apa yang dikatakan Pak Diki tadi betul adanya. Mungkin efisiensi Pak.
Kita sekarang seluruh Indonesia ini wajib efisiensi. Setelah diefisiensi, dak kita banyak yang hilang atau minimal dipotong. Untuk APBD Lampung Tengah di efisiensi itu 52 miliar. Dari mana anggaran tersebut efisiensinya? Yaitu dari perjalanan dinas, dari sosialisasi, dari belanja pegawai di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Itu harus dapat 52 miliar. Uangnya kemana? 52 miliar itu. Kalau kita sebut 52 miliar itu, kalau kita bicara hotmix, itu sudah 50 km kita sudah hilang hotmix tersebut. Makanya harapan saya di season kedua nanti, aspirasi yang sangat-sangat memungkinkan sekali, yaitu pendidikan dan kesehatan, karena pendidikan dan kesehatan tidak boleh diefisiensi kecuali acara-acara seremonial dan belanja pegawai non gaji PNS dan tunjangannya. Kalau ada pertanyaan, 52 miliar itu apa? Apakah untuk nutup utang negara kita? Tidak. Sama pemerintah pusat itu nanti akan dikembalikan lagi ke Lampung Tengah berupa program makan bergizi gratis. MBG. Dan itu pun nanti pemerintah daerah masih menyiapkan lagi dari APBD sarana dan prasarananya, dapur umum kah, ininya kah, hasil produk ubi dan lain sebagainya, ditawar marah mereka. Mereka yang tanam, mereka yang menentukan harga. Apa di sini nggak bisa? Bisa. Nanduro singkong sing apik, yang kader artinya banyak, jangka cabutnya betul-betul sudah waktu dicabut, Bapak datang Pak ke pabrik. Saya punya singkong ini, gue contoh si jual. Berani berapa sekilo ini? Ngunul. Kenapa? Ini sudah banyak dilakukan oleh petani-petani kita, Pak. Dua singkong sehektar, api dibawa ke pabrik, berani berapa ini? Kan ngunul. Bener nggak? Tapi Ibu Bapak sekalian, apa dikatakan Dedi tadi, emang kami ini mau mulai intens berbicara masalah lapak. Jadi lapak-lapak itu ini berawal dari salah satu pabrik tapioka. Sebelum kita ribut-ribut ini, pabrik itu nggak terima singkong dari masyarakat. Bahkan kalau mereka masih tidak mau terima singkong dari masyarakat, ini akan kami rekomendasikan untuk Pak. Tapi mencabut atau tidak memperpanjang izin-izin yang menjadi kewenangan Lampung Tengah. Misalnya sumur bore tutup, jangan perpanjang izinnya, ya. Terus apa nenek tutup, dengan dia nggak punya air kan tutup dengan sendirinya, bukan kami yang tutup. Sepakat nggak itu? Terus ini Lampung Tengah lagi merancang perda, Pak, ya. Batasan muatan angkutan jalan raya, atau dulu yang kami sudah ajukan perda portal, ini ditolak. Sekarang kami ajukan lagi dengan judul yang berbeda. Maksudnya apa, Ibu Bapak sekalian? Ini untuk melindungi infrastruktur kita, ya, dan mencegah singkong-singkong luar masuk ke Seputih Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa goal. Jalan-jalan, kalau di portal, Pak, singkong kon jowo ki nek gak nggo tronton dia rugi, Pak. Nek nggo kol diesel rugi, arep gawa kok Kota Bumi kok Palembang rene iki rugi kok Mesuji. Bener gak? Dia harus busuk tronton. Nek dhewe portal kan nganggo kol diesel. Rugi angkut dia, Pak. Terus gak mlebu rene. Biarlah kita ini yang menanam singkong, mereka suruh tanam padi, Pak. Kebutuhan sagu biar dari Seputih Surabaya, kita kebutuhan beras dari negeri. Nah, adil kan? Benar nggak? Nah, mungkin yang lain-lain sama lah pada intinya, ya. Mungkin yang belum merasa terjawab, silakan. Apa itu tadi? BPJS. Sosial itu banyak yang mati, Pak. Ya.
BPJS, Ibu Bapak sekalian, repot kita bicara BPJS karena kewenangan pusat juga. Dan waktu dicabut Ibu Bapak, ini saat BPJS 6 bulan ini tidak pernah dipakai. Ini dicabut tanpa konfirmasi. Kenapa ini dicabut? Karena kita udah semi-semi apa ya, negara kita kapitalis. Jadi kita kanibal. Antar dinas, antar kementerian, antar lembaga ini saling cari untung. Itu. BPJS ini punya negara, tapi terpisah dari APBN, dari kelembagaan. Jadi pemerintah ini dipakai nggak dipakai BPJS tersebut itu tetap bayar Bapak. BPJS itu tetap dibayar oleh pemerintah, walaupun BPJS itu punya pemerintah, gitu. Makanya di saat 6 bulan nggak dipakai, itu dicabut tanpa konfirmasi, itu akan dialihkan. Maka dari itu yang punya BPJS PBI ini atau BPJS gratis ini secara berkala bok neng puskesmas. Mumet ramumet, pilek rapilek neng puskes ngomong wae mumet diperiksa padahal mumet nggak duit kayak obat kok mah buangan rokok. Sing penting BPJS mu ora dicabut, ya kan? Tapi untuk yang darurat Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan Ibu komisi ini, Ibu ini, Bu Mary, Ibu Yuliana, Ibu Okta, ini bisa mengupayakan. Kita punya yang namanya dinas sosial, tapi yang betul-betul darurat, karena ribet tenang. Tur ojo nek wis arep mati, arep meregang nyawa baru ngomong. Karena ini kan proses Ibu Bapak sekalian. Gak iso tak saknya. Kan seperti itu. Apalagi, nah nanti yang lain-lain biar disampaikan kawan-kawan ya, yang belum mendapatkan jawaban, nanti biar kawan-kawan yang ini. Atau yang nanti ya, yang pertanyaan belum terjawab, silakan Pak yang ini kayak tadi yang BPJS. Ya, baik. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih.